Cek. Halo sobat anime, gas lagi dah lah profilnya. Seperti biasa juga, tolong dibantu komen juga dan tolong dibantu like supaya kita bisa upload lancar terus. Yuk kita gaskan lagi dah lah profilnya. Langsung aja kita gaskan lah profilnya. Dan yang mau kasih gua kopi bisa baca di deskripsi. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Lee Seok-gi dia mendapatkan sebuah bantuan dari saintis untuk dapat meningkatkan kemampuan dirinya. Dan setelah ditunjukkan aksi yang luar biasa, di sini Lee Seok-gi pada akhirnya dia pun menunjukkan bakat yang luar biasa pula, di mana dia berhasil menurunkan air hujan dari langit. Padahal di Bezo dikenal kalau wilayah ini tidak pernah turun hujan. Tapi memang dengan kemampuan yang dimiliki oleh Lee Seok-gi, dia pun mampu menurunkan air hujan di tempat yang tidak pernah hujan. Dan itu semua berkat kekuatan atributnya yang telah meningkat naik satu tingkat lagi. Namun di sini melihat Lee Seok-gi yang sepertinya dia akan segera bangkit dari tidurnya ataupun kultivasinya. Di sini Master Sekte dia pun memutuskan untuk segera pergi karena memang dia tidak mau terlihat baik di hadapan dari Lee Seok-gi. Makanya di sini Master Sekte dia memutuskan untuk segera pergi. Dan benar saja, tak lama setelahnya kini Lee Seok-gi dia pun membuka matanya. Dan ketika dia membuka matanya, kini dia masih menggenggam lengan dari saintis. Dan untuk saintis dia pun mulai melepaskannya karena memang gak enak juga dong masa dipegang-pegang terus. Dan untuk Lee Seok-gi setelah dia mendapatkan berkah yang luar biasa, dia pun tentunya mengucapkan terima kasihnya kepada saintis. Dan di sini saintis dia pun juga mengatakan kalau dia mendapatkan sebuah pencerahan juga dari Lee Seok-gi. Namun di sini untuk Kian yang melihat Paman Lu mendapatkan berkah yang luar biasa, tentunya membuatnya pun bertanya bagaimana bisa Lee Seok-gi dia memicu turunnya air hujan. Tapi di sini untuk Lee Seok-gi dia senyum doang. Dia tidak mengatakan apapun yang membuat Kian tentunya dia pun kesal. Kenapa kau cuma tersenyum saja? Ujar dari Kian yang kesal. Namun untuk Seok-gi dia nggak mungkin mengatakan kalau dia memiliki sistem. Jadi dia nggak tahu mau ngomong apa. Pasti penjelasannya aku miliki. Dia juga tidak akan pernah mengerti pikir dari Lee Seok-gi. Makanya dia diem aja. Tapi di sini saintis dia pun mengatakan kalau ini adalah berkah perintah mutlak yang membuat Kian dia pun bingung. Apa? Perintah mutlak apa itu? Tanya dari Kian. Tapi di sini untuk Lee Seok-gi dia juga mengucapkan terima kasihnya kepada saintis karena telah membantu dirinya mendapatkan sebuah pencerahan yang luar biasa atas kekuatan langit dan juga bumi yang dia miliki alias atribut. Dan dia juga mengatakan kini dia tumbuh jauh lebih kuat dan kali ini harusnya hujan sudah dapat berhenti. Hujan dari Lee Seok-gi yang kini dia pun menghentikan hujan yang membuat kini dia terpaparkan cahaya yang sangat-sangat luar biasa yang kini meningkatkan pesona yang dia miliki hingga membuat Kian yang melihatnya dia pun ternganga ketika dia melihat pesona yang ditunjukkan oleh Lee Seok-gi. Dan untuk saintis dia pun mengatakan kalau saat ini Lee Seok-gi dia mendapatkan sebuah bantuan dari Master Sekte karena saat ini Master Sekte dia memberikan sebuah hak kepada dirimu untuk mendapatkan sebuah bimbingan dari buku rahasia kami, buku legendaris Chunkyu. Ucap dari saintis, di mana saintis dia pun meminta kepada Lee Seok-gi untuk kembali pulang dulu dan bila nanti waktunya tiba, saintis akan mengirimkan seseorang untuk dapat menjemput Lee Seok-gi. Baik, terima kasih. Saintis sambut dari Lee Seok-gi, di mana dia juga mengucapkan terima kasihnya dan tolong sampaikan terima kasih kepada Master Sekte. Ucap dari Lee Seok-gi. Dan kalau begitu aku izin pamit. Sambut dari Lee Seok-gi yang kini dia pun kembali pulang. Tapi ketika Lee Seok-gi telah pergi, di sini Kian dia pun masih bengong. Dia masih kesemsem dengan pertunjukan yang diberikan oleh Lee Seok-gi. Pesona yang luar biasa hingga membuat saintis kini dia harus melambai-lambaikan tangannya di muka dari Kian. Hei, apa yang kau pikirkan? Ujar dari saintis mencoba membangkitkan Kian yang bengong. Dan untuk Kian dia pun malah garuk-garuk kepala. Dan di sini saintis dia pun mengatakan, Kian, sekarang karena memang tidak ada lagi yang perlu kau lakukan, kembalilah dan fokuslah untuk dapat menenangkan jiwamu. Ucap dari saintis. Dan untuk Kian, dia pun langsung kembali pulang. Baiklah master, kalau gitu aku akan kembali dulu. Ucap dari Kian. Dan untuk saintis dia pun tahu kalau saat ini Kian pasti dia sedang kesemsem dari Lee Seok-gi karena adegan yang kau lihat sebelumnya itu sama. Sebenarnya diriku juga sama, tertegun dengan pesona yang dia miliki. Ucap dari saintis, tapi sayangnya kau masih terlalu muda. Ucap dari saintis. Dan kini di tempat lainnya,
Kian dia pun tiba di kediamannya dan saat ini jantungnya juga masih berdegup kencang dan dia pun tahu kalau itu adalah hal yang tidak benar bagi dirinya. Tidak. Dia adalah kekasih dari Bibi Jiang. Tidak boleh. Ucap dari Kian karena memang sebelumnya pesona yang ditunjukkan oleh Lee Seok-gi sungguh sangat mengerikan bagi Kian hingga membuat dirinya jadi kesemsem seperti ini. Tapi untungnya dia pun sadar kalau Lee Seok-gi adalah milik seniornya dan tidak mungkin dia tikung-tikung aja. Waduh, karena Kian adalah gadis baik, nggak mau nikung. Kian tidak mau jadi pelakor. Waduh. Dan tak lama setelahnya kini di tempat lainnya kini Seok-gi dia pun kembali ke kediaman dari Nona Xian. Dan setibanya di tempat ini tentunya Seok-gi dia pun langsung disambut oleh Nona Xian. Dan dia juga mengatakan kalau hujan yang sebelumnya pasti kaulah yang telah menyebabkannya. Tanya dari Xian dan hal itu pun dibenarkan pula oleh Seok-gi dan itu membuat Xian dia pun mengatakan kalau Seok-gi sungguh sangat luar biasa. Dan dia kini juga meminta kepada Seok-gi untuk fokus melakukan meditasi dulu untuk dapat menstabilkan ranah yang telah ditembus oleh Seok-gi. Tapi untuk Seok-gi sendiri saat ini dia pun mengatakan dia tidak perlu untuk dapat menstabilkan diri karena dia sudah stabil. Justru dia di sini ingin membantu semua kegiatan yang dimiliki oleh Nona Xian agar segera dapat kembali pulang ke sektemu bersama dengan dirinya. Maka itulah kini mereka pun menghabiskan waktu bersama untuk menyiapkan segalanya. Hingga beberapa hari kemudian di sini Master Sekte dia pun datang berkunjung. Dan di sini jelas tatapan dari mereka berdua. Ya, ini adalah tatapan mereka untuk kesekian kalinya. Dan ini jelas membuat mereka yang memang memiliki sebuah perselisihan sebelumnya saling tidak menyukai satu sama lain, tapi ya saling respect juga. Yang membuat Master Sekte dia berujar, "Sudahlah, ikut dengan diriku," ucap dari Master Sekte. Tapi di sini melihat Master Sekte yang ingin membawa Lee Seok-gi membuat Xian dia pun mencoba untuk dapat menghentikannya dulu. "Bolehkah aku ikut bersama dengannya, Master Sekte?" ucap dari Kian yang ingin ikut bersama dengan mereka. Dan untuk Master Sekte dia pun mengizinkan Nona Xian untuk ikut bersama dengan mereka. Maka darilah kini tidak lagi Lee Seok-gi pergi berdua dengan Master Sekte, tapi bertiga dengan Nona Xian juga. Dan alasan dia tidak ingin meninggalkan Lee Seok-gi bersama dengan Master Sekte. Aku takut jika mereka cuma berdua, mereka akan bertengkar lagi, ucap dari Xian. Tapi untuk Lee Seok-gi dia nggak peduli dengan itu semua karena memang saat ini dia pun tahu kalau dulu ketika dia masih menjadi seorang player aku juga pernah membaca buku legendaris itu. Dan ketika aku membacanya aku mendapatkan 200.000 poin XP. Tapi setelah aku melakukan yang kedua, ternyata aku mendapatkan XP yang lebih kecil lagi. Yang kesimpulannya adalah mendapatkan hadiah dari tempat itu random, nggak tahu. Semua tergantung keberuntungan, pikir dari Lee Seok-gi. Dan tak lama setelahnya kini Lee Seok-gi dia pun tiba di tempat yang memang telah dia tuju, yaitu sebuah perpustakaan astral yang dimiliki oleh tempat ini. Dan setibanya di tempat ini ternyata Ramai sekali orang-orang ada di tempat ini dan mereka semua datang untuk menonton Lee Seok-gi yang membuat Lee Seok-gi dia pun bingung lah. Kenapa ramai sekali? Apakah kalian pikir ini adalah hari pertunjukan? Pikir dari Lee Seok-gi. Tapi di sini untuk Master Sekte dia pun mengatakan itu perpustakaan ada di dalam sana dan di dalam itu ada buku legendaris itu. Dan sekarang kau masuklah. Ucap dari Master Sekte yang gak basa-basi langsung. Masuk aja Lee Seok-gi dipaksa untuk masuk. Namun untuk Nona Xian sebelum Lee Seok-gi masuk dia pun mengatakan kalau itu adalah tempat yang sangat luar biasa, tempat di mana buku legendaris yang dimiliki oleh sekte ini ditempatkan dan di dalamnya terdapat sebuah keajaiban yang luar biasa dan kau harus menghargai dan juga memanfaatkan semua kesempatan yang ada, ucap dari Nona Xian. Memberikan wajangan kepada Lee Seok-gi. Baiklah, aku mengerti, sambut dari Lee Seok-gi. Tapi tentunya sebelum masuk di sini Lee Seok-gi dia harus bersosialisasi dulu dong dengan para tua yang ada di tempat ini. Karena dia tidak mungkin main nyelonong aja, nggak mungkin dong. Dia harus sapa-sapa dulu orang-orang yang ada di sekitarannya agar tidak dikatakan sombong. Dan itu jelas membuat Lee Seok-gi dia juga melelahkan. Harus menyapa mereka semua, pikir dari Lee Seok-gi. Tapi ya udahlah, karena memang tujuannya adalah masuk ke tempat ini. Kini pada akhirnya dia pun dapat masuk ke dalam ruangan itu. Akhirnya masuk juga dan beruntung saintis dia tidak ada di sini juga. Jika ada, repot nih, pikir dari Lee Seok-gi. Maka dari itulah kini dia pun membuka perpustakaan itu dan dia masuk. Dan ketika dia masuk, kagak ada apa-apa. Cuman ada satu meja, satu kursi dan satu buah buku di atas meja.
Sedangkan di luar sana, wah, rame. Di sini para kultivator yang ada di luar sana, mereka pun malah sibuk sendiri. Mereka pun ribut dan mereka pun mulai menaruh semua harta yang mereka miliki untuk melihat berapa banyak Lushogi nanti akan melakukan sebuah penerobosan. Tapi di sini, mereka pun dicekal oleh Master Sekte, di mana Master Sekte dia pun mengatakan kalau permainan yang seperti ini adalah permainan yang tidak boleh dilakukan. Kalian semua ini tidak boleh. Kalian semua harus didenda sebanyak 1000 batu spiritual. Ingatlah untuk membayar denda itu di balai penegakan hukum. Namun bisa kukatakan untuk Lushogi dia paling cuman naik satu level, dan itu yang dinaikkannya atributnya. Ucap dari Master Sekte dalam arti lain membuat para kultivator yang lainnya mereka pun sungguh sangat senang, karena dalam arti lain di sini Master Sekte juga ikut bermain tapi dengan cara yang halus. Dia nggak mau main terang-terangan, tapi dengan apa yang diucapkan oleh Master Sekte yang sebelumnya itu menandakan kalau Master Sekte bermain juga. Waduh, dengan cara ya lebih soft lah cara mainnya. Waduh, tipikal para pejabat. Waduh. Sedangkan di sisi lainnya, untuk tetua Shin, dia pun juga mengatakan kepada Nona Shin bagaimana apakah Nona Shin akan bermain juga. Dan dia juga bertanya berapa banyak Lushogi akan melakukan sebuah penerobosan. Dan untuk Nona Shin, agar lebih menghidupkan suasana, dia pun mengatakan kalau Lushogi akan melakukan sebuah penerobosan sebanyak 3 kali. Dan di sini Nona Shin dia pun yakin kalau Lushogi akan menjadi kultivator hebat, karena memang Lushogi dia hanya membutuhkan 3 level lagi untuk mencapai ranah Great Emperor, Great Kultivator. Wah, kebalik. Sedangkan di sisi lainnya untuk Lushogi sendiri saat ini, dia pun berhadapan dengan buku itu, dan itu membuatnya pun bingung lah. Apa yang harus aku lakukan? Pikir dari Lushogi, karena memang di kehidupan dia yang sebelumnya buku itu bukanlah buku biasa, karena memang ketika aku harus menyentuhnya itu tidak bisa. Dan buku ini juga dilindungi oleh 10 susunan formasi yang sangat kuat, dan itu adalah harta legendaris yang dimiliki oleh tempat ini. Buku ini sangat istimewa. Pertama, ini adalah buku besar tanpa sebuah kata, yang di dalamnya tidak ada tulisan apapun, karena memang ketika kau ingin dapat membukanya, nggak bisa. Dan semua yang ada di dalamnya yang dapat kau lihat itu tidak ada kosong, tapi isinya dapat ditransfer ke dalam kepalamu sendiri. Dan itu adalah situasi yang cukup unik. Bahkan hanya pendiri dari gunung inilah yang dapat membaca buku itu. Pikir dari Lushogi. Dan sisi kedua adalah benda ini tidak dapat disentuh oleh siapapun, dan mereka yang menyentuhnya hanyalah kultivator yang ada di rank 9 saja. Dan itu ternyata benar adanya, karena untuk Lushogi dia juga nggak bisa megang buku itu untuk saat ini. Dan keanehan ketiga dari buku ini adalah karena buku ini tidak dapat disentuh, maka tidak ada cara untuk dapat membalik halaman yang ada di dalamnya. Dalam arti lain, ini semua bergantung dengan keberuntungan, karena bukunya akan ngebalik sendiri. Dan jika membuka halaman yang bagus, tentunya akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Tapi jika kebuka halaman yang biasa, ya hadiahnya ya biasa aja. Tapi di sini sistem tiba-tiba aja pop up yang memberikan sebuah notifikasi kepada Lushogi kalau Lushogi apakah ingin menganalisa buku ini. Baiklah, analisa sambut dari Lushogi. Maka dari itulah di sini sistem dia pun dapat menganalisa buku yang ada di depannya itu. Tapi di sini setelah sistem menganalisanya, buku itu cuma bercahaya yang membuat Lushogi dia pun bingung. Loh, cuma bercahaya, nggak ada apa-apa kah? Bagaimana caranya aku mengendalikan ini? Pikir dari Lushogi. Tapi ketika dia ingat kalau di kehidupan dia yang sebelumnya harus menggunakan kesadaran ilahi untuk dapat membuka buku itu, membuatnya pun ingatlah, iya juga. Makanya dari itu, di sini Lushogi dapat menggunakan sword heart miliknya untuk dapat membuka buku itu. Dan kini dengan menggunakan sword heart miliknya, Lushogi mencoba untuk dapat membuka, membalik-balikan buku yang ada di hadapannya. Tapi ketika Lushogi ingin melakukannya, dia pun merasakan situasi perasaan yang cukup nostalgia kepada dirinya, yang membuatnya pun bingung. Ini terasa sangat nostalgia, ucap dari Lushogi. Apakah ini karena sword heart kah? Pikir dari dirinya. Tapi di sini untuk buku itu tiba-tiba aja terbalik, dan biasanya cuma 1 lembar aja yang terbalik, tapi kini terbalik semua. 10 halaman itu terbalik dengan sendirinya, yang membuat Lushogi dia pun bingung, karena tiba-tiba aja di dalam halaman terakhir di sini terdapat sebuah tulisan yang bertuliskan kalau jaga baik-baik kunci itu, Lushogi. Ya, di dalam buku itu tertulis sebuah pesan kepada Lushogi untuk menjaga baik-baik sebuah kunci, yang membuat Lushogi dia pun bingung. Apa? Buku ini
Ini kan sudah berusia lebih dari 10.000 tahun. Tapi kenapa ada kata-kata dan ada namaku di dalamnya? Ujar dari Liu Xiaoqi yang bingung dengan ini semua. Karena memang sebelumnya di kehidupanku yang sebelumnya ketika aku disummon di tempat ini, aku tidak pernah mendapatkan informasi tentang yang seperti ini. Ujar dari Liu Xiaoqi. Kalau begitu, hei, kata-kata ini berasal dari mana? Pikir dari Liu Xiaoqi yang bingung kok bisa ada nama dia di dalam buku legendaris itu. Dan itu membuatnya pun bingung. Hei, tapi di sini dia juga tambah bingung ketika buku itu mengatakan sebuah kunci dan dia nggak punya kunci. Maksudnya kunci apa ini? Pikir dari Liu Xiaoqi dan dia juga nggak tahu tentang apa fungsi dari kunci itu. Tapi buku ini kunci apa itu? Pikir dari Liu Xiaoqi yang tambah bingung. Selain itu juga di sini Liu Xiaoqi dia juga bingung kenapa sistem tidak memberikan sebuah notifikasi apapun. Karena biasanya ketika dia mendapatkan sebuah pencerahan dia akan mendapatkan sebuah notifikasi sistem reward hadiah. Tapi kali ini kenapa tidak? Dan itu jelas membuat Liu Xiaoqi dia pun bingung. Dan ketika dia mencoba untuk dapat menganalisis isi dari buku itu ternyata nggak bisa dibaca yang membuat Liu Xiaoqi dia pun bingung lah. Nggak bisa dibaca. Lantas apa-apaan ini? Apakah ada yang salah? Ujar dari Liu Xiaoqi yang bingung dengan ini semua. Dan aku tidak mendapatkan hadiah. Apa-apaan ini? Tapi di sini buku itu yang memang dikenal tidak dapat disentuh. Kini dia pun terbang melayang ke arah Liu Xiaoqi yang membuat Liu Xiaoqi dia pun juga bingung. Buku ini kenapa dia melayang ke arah diriku? Kan buku ini nggak bisa disentuh. Ucap dari Liu Xiaoqi. Tapi tiba aja, bisa dong. Bisa dipegang oleh Liu Xiaoqi yang membuat Liu Xiaoqi dia juga bingung. Lah, kok bisa disentuh? Tapi ternyata ketika Liu Xiaoqi berhasil menyentuh buku itu, di sisi lainnya, saintis dia pun menyadari kalau Liu Xiaoqi dapat melakukannya. Hingga membuat kini dirinya yang ada di kediamannya tiba-tiba aja muncul di tengah orang-orang yang ada di depan perpustakaan itu. Dan melihat saintis yang tiba-tiba saja datang, membuat Master Sekte dia pun bertanya kepada saintis sedang apa dia di tempat ini. Dan untuk saintis dia mengatakan dia telah memegang Chunkyu, ucap dari saintis yang mengejutkan bagi orang-orang yang ada di tempat ini. Bagaimana bisa Liu Xiaoqi menyentuh buku itu? Karena memang rumor yang ada di luar sana mengatakan kalau buku itu hanya dapat disentuh oleh mereka yang ada di rank 9 ke atas. Dan itu jelas membuat mereka semua yang ada di tempat ini mereka pun cukup terkejut. Apalagi bocah Zhao ini yang memang memiliki niat buruk kepada Liu Xiaoqi. Dia pun bingung bagaimana bisa Liu Xiaoqi dapat melakukannya. Bahkan saat ini dia menerobos barisan para tetua untuk dapat melihat lebih detail lagi, mendengar lebih detail lagi. Tapi di sini untuk saintis dia pun mengatakan, ini adalah situasi yang memang telah ditunggu-tunggu. Dan harusnya kalian tahu kalau buku itu dapat disentuh artinya buku itu telah menemukan tuan barunya. Ucap dari saintis yang mengejutkan bagi orang-orang yang ada di tempat ini. Mereka juga sungguh sangat frustasi ketika harta legendaris yang dimiliki oleh sekte mereka diambil alih oleh orang lain. Apa-apaan ini diambil oleh orang lain? Ucap dari orang-orang yang ada di tempat ini. Sedangkan untuk Liu Xiaoqi, dia pun bingung bagaimana bisa dia memegang buku itu. Tapi di sini yang membuatnya penasaran apakah dia dapat membuka lembar-lembaran yang ada di dalam buku itu. Dan ketika dia ingin mencoba membukanya, bisa dong. Dan di sini memang nggak ada tulisan apapun, tapi Liu Xiaoqi dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau dia mendapatkan hadiah sebanyak 5 juta poin XP. Akhirnya sistem bereaksi, ucap dari Liu Xiaoqi. Dan dia juga tahu kalau buku ini terdapat 10 halaman, yang artinya jika dia dapat membalik 10 halaman dia mendapatkan 50 juta poin XP. Maka dari itulah dia pun membalikannya satu persatu hingga 10 lembar yang membuat dirinya kini mendapatkan poin XP yang sangat-sangat banyak, 50 juta poin XP. Apa? Aku cuma mendapatkan poin XP kah dari buku ini? Nggak ada yang lain kah? Mengecewakan, ucap dari Liu Xiaoqi. Tapi di sini Liu Xiaoqi dia juga cukup ternotis ketika ada sesuatu yang keluar dari dalam buku itu yang membuatnya pun bingung. Dan ternyata buku itu tiba-tiba aja menggeplaknya yang membuat Liu Xiaoqi dia pun bingung. Lah, apa-apaan ini? Buku itu tiba-tiba menggeplak, ucap dari Liu Xiaoqi yang bingung. Dan itu membuatnya berujar, buku apa-apaan ini? Aku cuma mengatakan kalau aku sedikit kecewa dan kenapa kok tiba-tiba menggeplakku. Ucap dari Liu Xiaoqi yang bingung kenapa buku ini bisa menggeplak dirinya. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya kita bahas di part lanjutannya aja ya coy ya. Gue harus pergi sekarang, harus jemput bini pulang gawe. Waduh, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.